Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Fahrul di sini. Kita akan melanjutkan tes yang sebelumnya, akan ngerefaktor dari tes code yang udah kita buat menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk lebih efisien, di kesempatan kali ini saya sudah menuliskan kode, dan kita akan lebih bahas menjelaskan kodenya. Oke, teman-teman bisa melaju ke github.com/fahrulch. Di situ saya sudah membuat sebuah repository yang isinya belajar tentang API test Python. Sebenarnya dari materi-materi sebelumnya sudah terangkum di sini. Nah, kita akan menuju ke pelajaran kelima. Nah, di sini saya sudah memiliki dua buah struktur folder, yaitu API client dan test. Nah, di sini kita akan mengkoleksi, menggrouping ya API client-nya ini menjadi berdasarkan domainnya. Yang pertama mungkin domain AirPods dan yang kedua adalah domain favorit. Nantinya ketika tes dijalankan akan berbentuk seperti ini, yang mana kita sudah bisa langsung otomatis ngelog setiap API call yang terjadi. Jadi enaknya kita bisa langsung nge-import curl request ini ke dalam Postman katakanlah untuk manual debug ketika tesnya failed. Nah, ini berguna banget ketika tesnya kita ini sudah ada di CI/CD, jadi sudah jalan secara headless, kita tinggal baca reportingnya seperti apa. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, jadi dia bisa nge-log dari request dan responsnya, terus juga ada curl request dan bisa kita ulang gitu kan. Jadi kita bisa identifikasi manakala tesnya fail. Nah, langkah pertama apa sih yang harus dicoba? Nah, karena kita ada export sebagai curl request, berarti ada satu library yang perlu ditambahin, yaitu curlyfy. Jadi kita akan mengconvert request dari Python library menjadi sebuah curl. Jadi tinggal install aja pip env install curlyfy, lalu nggak lama dia akan oke, atau dia selesai. Nah, kita akan bagaimana sih ngopi kodenya. Nah, bisa teman-teman lihat ini kan struktur folder kita sudah punya tes. Lalu sebentar saya bersihin dulu. Oke, ini kodenya dihapus ya? Nggak usah lah ya. Oke, kita mulai dari base. Nah, copy dulu aja. Oke, kita akan buat sebuah library atau sebuah folder di sini Python package namanya API client. Nah, di sini kita buat sebuah base class, jadi sudah object oriented ya nanti teman-teman. Ada, nah kurang lebih nanti dia akan minta import aja dengan cara control enter, atau bisa di highlight di sini. Nanti juga suka ada lampu warna merah, langsung import ini. Oke, oh ya, print satu lagi ini buat tampilannya biar lebih ciamik pas ngeprint ke konsol. Jadi untuk yang format data dictionary lebih rapi. Oke, kita akan bahas dari atas. Jadi print console ini sebenarnya untuk ngerapihin aja antara keyword dan header. Jadi seperti ini. Jadi dia biar rata dan apa sih namanya, biar rata tengah gitulah ya. Jadi dia sebenarnya fungsinya buat ngerapihin dari key value-nya. Oke, terus kita akan buat namanya API class, isinya adalah API client. Nah, ini adalah extend version dari request HTTP library ya. Jadi dia akan nge-extend lalu akan menambahkan sebuah logging method, isinya jadi setiap ada call, entah itu dia post, get, dia akan melakukan record atau masukin ke konsol. Sebenarnya logging ini bisa ke dalam file txt atau file log, tapi di sini disimplifikasi dengan print aja ke konsol ya kan, dengan menggunakan metode yang barusan kita bahas. Jadi dia akan ngeprint ke konsol berupa, pertama dia akan ngambil HTTP metodenya di sini get, terus dia request URL-nya apa, terus juga headersnya apa. Jadi ini teman-teman tinggal pakai aja, jadi dimodifikasi sesuai kebutuhan. Ini adalah yang saya buat. Jadi kalau misalkan request bodinya kosong, kita akan nggak ngeprint body. Ini biasanya digunakan untuk get method ya. Terus respon status, biasanya kan status code ada yang 200, 201 segala macam, jadi kita print juga di sini. Lalu header yang dikirim dari server kita juga print.
Lalu body kalau dia ada dari server kita akan ngeprint juga gitu. Jadi kurang lebih nanti bentuknya seperti ini. Oke, setelah base class kita akan nge-copy API yang ada di dalam AirPods API ini. Nah, kita coba buka dulu. Sebentar, kita copy dulu ya. Yang ini nggak usah karena dia relatif setiap project ya. Jadi kita buat dulu di sini yaitu airport. Oke, kita lihat ada error import untuk ini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, nah kalau teman-teman baca di dokumentasinya, jadi yang terkait dengan AirPods tuh yang ini, yang /AirPods ada dia ambil semuanya, ambil AirPods sesuai detail, ambil informasi maksudnya, lalu hitung distance. Nah, termasuk di sini, jadi dia untuk AirPods ambil semua, get all data, kita hanya get request ya kan. Terus untuk yang get AirPod by ID kita akan ambil detail di sini, pas parameternya berupa ID, lalu kita sesimpel mengappend dari base URL dengan ID-nya, lalu menghitung jarak, calculate, jadi menghitung distance. Sebenarnya bisa aja naming metodenya bisa distance atau apapun. Di sini yang menurut saya lebih relevan adalah calculate, jadi untuk menghitung calculate distance artinya. Oke, nah berikutnya adalah yang terkait dengan favorit. Kita akan buat lagi. Di sini saya sudah buat, jadi kita akan copy. Ya, kopinya dari kelas ya. Oke, bikin file baru, namanya favorit. Oke, pertama kita import dulu, import. Lalu biasa import lagi. Oke, kita akan bahas lupa. Ini tuh cara pakainya si yang API client yang di base file. Kita tinggal nge-extend untuk API classnya kita. Nah, ini kayak gini di-extend, lalu super init ditambahin seperti kebanyakan Python pada umumnya untuk melakukan trigger init pada parentnya juga. Lalu base URL-nya, karena biasanya setiap API itu beda-beda ya. Nah, di sini termasuk ke dalam login. Sebenarnya login bisa jadi sebuah cluster pisah, authentication gitu kan. Cuman untuk simplifikasi, login yang cuman satu API ini saya tambahkan ke dalam favorit, karena di favorit yang perlu token gitu. Terus sama dia nge-fetch all favoritnya dia, terus dia juga update segala macam. Nah, perhatikan di sini bedanya di AirPods, dia kurang lebih tidak memerlukan argumen tambahan karena sifatnya publik, jadi dia tidak pas di initnya, dia tidak memerlukan argumen. Tapi di favorit dia perlu email dan password, karena kan bisa jadi kan di dalam ini perlu login ya, jadi bisa jadi favorit user email A dengan user email B itu beda gitu kan, otomatis kan, karena memang scope-nya beda atau beda orang gitu kan. Jadi kita perlu argumen email dan password pada saat nge-initiate favorit API ini. Nah, lebih jelasnya sebenarnya nanti kita bahas di test code-nya. Oke. Test code-nya gimana? Jadi di dalam sini ada sebuah file test yang nge-grouping, jadi kayak skenario yang terkait dengan AirPod test. Nah, di sini ada apa aja, ada tes ambil semua, tes detail AirPod, tes AirPod yang nggak ketemu, tes calculate distance antar AirPod gitu kan. Oke, kita copy-nya dari sini. Oke, kita buat dulu. Nah, import lagi. Ini juga import. Nah, oh ya, PyTest fixture udah dibahas belum? Oke, kita bahas ulang lagi. Jadi PyTest fixture ini semacam kayak context manager lah ya. Jadi dia akan nge-initiate sebuah
objek atau sebuah instance dengan nama airport.api dan itu bisa di-share di antar tes. Nah, kalau kita nggak buat seperti ini, otomatis airport API diinisiasi di setiap tes gitu kan. Nah, kalau pakai PyTest fixture dia diinisiasi sekali lalu di share di antar tes kelas ini. Nah, salah satu yang menarik adalah scope. Jadi di PyTest fixture ini ada scope-nya modul, ada auto use berarti nggak usah di-declare secara otomatis bisa dipakai gitu kan. Nah, scope ini menentukan seberapa sering si objek ini dibuat. Kalau kita tuliskan scope-nya modul, oke, kalau scope-nya modul berarti airport API ini di-create sekali dan di-share objeknya di semua tes, atau kalau kita scope-nya function, jadi dia di-create setiap functional call. Nah, default-nya dia function kalau nggak salah. Nah, kurang lebih detailnya bisa teman-teman cek di PyTest fixture scope. Ini dokumentasi resminya. Nah, ada scope modul, ada scope-nya kurang lebih ada banyak di sini. Jadi bisa nanti dipelajari lebih lanjut di situ dokumentasi si PyTest ya. Oke, kita akan coba jalaninnya. Pertama kita hit dulu. Wih. Oke, kita akan lanjut ngejalanin tesnya. Jadi bisa di play langsung. Ada error di tes itu, mungkin yang ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini akan muncul semacam loggernya ya. Jadi bisa dilihat setiap ada call request bisa kelihatan. Begitu juga dengan favorit, misalkan kita mau ngetes favorit, dia bisa jalanin tesnya semua. Oke, run. Tesnya jalan. Di sini juga ada atribut yang kita print. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lihat kalau jalan di terminal berarti PyTest min-v tes favorit apa bisa? Oke, nah ini sepertinya karena lognya. Oke, ternyata ada kesalahan di kodenya. Kurang lebih untuk yang favorit test dia masih belum menggunakan kelas yang sudah kita buat. Jadi dia masih menggunakan request get langsung. Sedangkan di airport test dia menggunakan kelas airport yang udah kita buat. Jadi kalau kita cek di favorit test ketika dijalanin dia belum muncul nih. Oke, dia belum ke log kan. Oke, kita akan coba nulis ulang. Jadi kayak buat satu file, mungkin namanya kita cek ya. Sebentar di favorit test. Nah, kalau yang ini kan dia sudah menggunakan favorit API. Jadi kita bisa copy, kita buat yang baru mungkin favorit 2 tes. Oke, ini diimport lagi. Oke, nah jadi dibahas seperti tadi. Jadi favorit API itu dia perlu argumen tambahan untuk mengidentifikasi tokennya ya. Jadi dia perlu pas misalnya untuk tes kali ini
favorit API dia ada sebagai si Naruto gitu kan. Kita tes misalkan get favorit. Nah, dia kelihatan lognya secara otomatis berbeda dengan yang favorit di awal. Nah, tes favorit ini yang sebelumnya kita buat dia langsung ke create ya. Sorry, langsung ke nggak ke log gitu kan. Contohnya get favorit nih, sama-sama get favorit. Nah, di sini nggak kelihatan apa-apa kan dibandingkan dengan yang sekarang kita udah memiliki kelas API, dia otomatis ke log, jadi lebih enak di situ. Terus juga tesnya jadi lebih readable. Sebentar, split, kita bandingin favorit tes dengan tes yang sebelumnya. Kita punya yaitu yang ini. Oke, tes get favorit. Nah, kalau ini kan bentuknya kayak gini nih, favorit all get all gitu kan. Kalau yang ini kan masih ada request kodenya, terus juga ada URL sama authorization yang perlu kita pass juga dari kelas atributnya. Terus juga jadi sebenarnya lebih clean dan reusable lagi. Misal ada tes lainnya, contoh katakanlah kita buat misalkan AirPods AirPods favorit. Misalkan ada sebuah tes yang terkait dengan update history trip misalkan. Nah, history trip dia sebenarnya misalnya suatu saat dia perlu call lagi favorit API-nya, jadi tinggal di initiate aja, misal my favorit sama dengan favorit API, import email, password, misalkan passwordnya apa. Terus di sini ya berarti tinggal berarti my fav that misalnya get all atau get apa gitu kan, jadi tinggal panggil aja kodenya. Jadi kalau yang di sini berarti otomatis yang di sini otomatis kita harus nge-copy kodenya karena dia masih request method dari library-nya langsung. Jadi kurang lebih itu kita bisa buat sebuah objek yang mengkelompokkan API yang terkait satu sama lain. Jadi kayak favorit dengan login bisa ada di sini. Terus juga kayak metode-metode umum yang get all. Jadi suatu saat misalkan katakanlah get request ini secara fitur dia ngeganti authentication-nya, misalkan di sini yang tadinya pakai bearer token untuk nge-get favorit tiba-tiba berubah menjadi out gitu kan. Nah, enaknya yang kita rubah cuman satu kelas favorit API ini aja dan tesnya otomatis yang pakai metode ini otomatis aman gitu kan. Berbeda dengan kalau kita nulis masing-masing di dalam setiap tesnya, otomatis harus dicek perubahannya ada di file apa aja. Jadi single single source of truth gitu kan. Kalau terkait yang API favorit berarti kita bisa go ke favorit API. Terkait dengan AirPods juga kita bisa lihat kelas AirPods di sini dan lakukan perubahannya yang atau tambahan API. Misalkan nanti selain ngitung distance, dia juga mungkin bisa ambil foto-foto yang ada di AirPods gitu. Ada tambahan misalnya AirPods /foto. Berarti kita tinggal buat sebuah metode di sini yang melakukan call API ke AirPods.photo. Dan kurang lebih kayak gitu. Jadi kita punya API class yang akan mengkelompokkan API yang serupa dan juga memudahkan kita dalam maintenance kodenya ke depannya. Jadi sekali lagi teman-teman bisa cek di GitHub Fahrul CH. Jadi terus buka di sini, lalu repositories,
lalu cari yang belajar API Test Python. Nah, dari pertemuan awal sampai terakhir kurang lebih kodenya mirip-mirip dari sini, walaupun secara live coding ada beberapa perubahan. Jadi begitu teman-teman, terima kasih atas partisipasinya dan atensinya dari pengerjaan API Test dari pertemuan pertama sampai sekarang materi terakhir tentang refactoring. Oh iya, satu lagi bonus, sebenarnya ada reportnya PyTest HTML yang bisa kita tambahkan ke dalam repo kita untuk nge-create reporting test yang lebih ciamik. Jadi sebelum penutup, jadi ini satu bonus. Jadi teman-teman bisa pip env install PyTest HTML, nanti akan muncul tampilan yang seperti ini. Nah, oke, kita tinggal buka dokumentasi repositorinya. Nah, nanti bisa muncul report yang cantik kayak gini. Gitu aja teman-teman. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa chat di kolom komentar. Nanti akan saya balas. Kalau misalkan pertanyaannya masih susah untuk dijawab, saya akan coba googling gitu. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.